total population of the world were shocked by what was happening in Palestine. And that was online, all online. And then repeating. So this it became normal. Normal, yeah. So normalization is the one of the tricks, strategies to allow something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini keberuntungan buat saya karena hari ini kita kedatangan guru besar yang ternyata dari guru tersebut melahirkan guru-guru lagi di Indonesia. Beliau adalah seorang guru besar di Al-Ahqaf, Yaman. Dan ternyata murid-muridnya pasti adalah merupakan guru-guru teman-teman semua. Langsung aja, siapakah yang akan saya pertemukan kali ini? Ya, dan siapakah di sebelah-sebelahnya yang merupakan murid-muridnya? Kita akan ketemu dengan Profesor Dr. Abdullah Muhammad Baharun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, I'm so thrilled. Masya Allah. Dan ternyata murid-murid beliau ada Buya Yahya di sebelahnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Habib Ali. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Habib Hanif juga nih. Masya Allah. Masya Allah. Your students, they are all mature in Indonesia. Oh, and then I just knew that I'm facing face to face with their teacher. I'm so nervous right now. Masya Allah. Calm down. How is Indonesia so far for you? Okay, Indonesia. I'm in love with Indonesia. Oh, really? I love Indonesia, and I feel at home when I am in Indonesia. And that's Indonesia for me is at home. I feel at home. You feel at home in Indonesia ya. Kalau sekarang kita baru tahu Buya juga tadi. Buya tahun berapa dulu waktu itu? 96 sampai 2005. 96 sampai 2005. Wah, berarti paling senior Buya di antara semuanya adik-adik. Adik-adik. Berikutnya Habib Hanif atau Habib Ali? Berikutnya saya. Habib Ali tahun 2009. Tahun 2009. Kalau Habib Ali? Saya 2012. Jadi Buya angkatan kedua. Habib Ali angkatan berapa, Bib? 15. 15, saya angkatan 18. 3 angkatan di bawah. Jauh banget sama Buya. Saya mau lanjutin habis antum, saya udah ketuaan. Insyaallah. Sekarang kita akan ngobrolin isu-isu yang mungkin kita nggak menyangka bahwa ternyata ini menjadi pengamatan dari guru kita. Sekarang ini seperti kita tahu ya bahwa kehidupan kita ini kayaknya dibudaki oleh algoritma. Semuanya serba online gitu. Saya mau tanya sama beliau pendapatnya bagaimana. Prof, nowadays Gen Z, mostly people nowadays, they are like being enslaved by the algorithm. Everything has to be online. Even ibadah or praying, they have to do the selfie and everything. And then it was like they're trying to get some kind of validation about who they are online. So everything about online. Even the kids now, they always take the many hours on the gadget and things like that. The technology, graphic rising, but mental illness are rising right now. Every year, 17 million Indonesians are mentally ill. That's being counted. The rest of not being counted is probably more. So, what do you want to say about that? Yes, because you can explain in Arabic, no problem. Okay. المشكلة أننا نعيش حياتين الآن. دنيا نياتا dan dunia maya. And the two are not matching. العالمين مختلفان. العالم الحقيقي دنيا مايا
الدنيا نياتا حقيقي it's real. الدنيا نياتا is real. الدنيا مايا is mixed. real and خيال. حقيقي and خيال. and so المشكلة أن دنيا مايا تأكل دنيا نياتا وتحول العقلية عقلية المتواجد في دنيا مايا إلى مؤثرات دنيا مايا التي هي ليست حقيقية. فعندما يأتي إلى دنيا نياتا يأتي بشخصية مختلفة، لا تستطيع أن تعيش الواقع. مثلا يعني لو قلنا أن هناك شاب ولد أو بنت له العلاقة العالية في دنيا نياتا وفقا للثقافة الأندونيسية والآداب الأندونيسية الإسلامية، لابد أن يتعامل مع والديه بالاحترام وبحسب القيم والأخلاق الأندونيسية. لكنه في دنيا مايا يعيش خارج نطاق الواقع، بمعنى أنه يتعامل في دنيا مايا باعتباره فردا وباعتباره مساويا للموجودين معه. التفاعل كله فوري instant. يستطيع أن يعبر عن نفسه باعتباره مستقل independent. يستطيع أن يعبر عن رأيه بلايك dislike comment share، بينما لا يستطيع أن يمارس هذا في الحياة العادية في دنيا نياتا. فهذا يعمل نوع من الشيزوفرينيا، انفصال بين عالمين two worlds. دنيا نياتا مختلفة عن دنيا مايا. كلما زاد في دنيا مايا كلما صعب عليه أن يعيش في دنيا نياتا. Beliau mengatakan saat ini kita hidup di dunia maya, dunia nyata, tapi ada jurang yang menjadi pembeda antara dunia maya dengan dunia nyata. Ini dua dunia yang berbeda, nggak nyambung. Dunia nyata seharusnya dihidup dengan nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak. Sebagai seorang Indonesia menghormati orang tua, begitu pula sebagai seorang Muslim. Tapi begitu dia masuk ke dunia nyata, dia hidup di realita yang lain. Dia sebagai seorang pribadi bebas, setara dengan semuanya, pengennya apa-apa instan, sehingga apa yang ada di dunia maya ini mempengaruhi sikapnya di dunia nyata. Setiap makin dalam dia menyelam di dunia maya, makin sulit dia hidup secara baik di dunia nyata. Ini problem banget. Dunia maya bebas kan, bisa nge-like, enak-enaknya udah. Iya, jadi seolah-olah ibaratnya kalau di dunia nyata dia nggak berani ngomong begitu, di dunia maya dia berani, sehingga menjadi terbiasa dengan akhlak jelek. Itu maksud beliau gitu. Beliau begitu. jadi nggak ada filter ya. Karena merasa dia sendiri. Lah itulah yang kata beliau itu, ini bahayanya, sehingga kata beliau dunia maya itu memakan dunia nyata. Nah, sehingga semakin kuat dunia mayanya, dunia nyatanya tergeser. Semakin kurang. Betul. Berarti kan di dunia nyatanya itu dianya mungkin introvert, tapi di dunia maya kayak punya kontrol gitu. Merasa bisa tinggal ngomong apa aja di situ. Ya. Kalau pendapat antum bagaimana? Yang kami tangkap itu pengamatan beliau. Kami sangat kenal beliau lama dari berguru. Beliau adalah punya kecerdasan mengamati permasalahan sosial. Selama ini kita kan di pondok hanya lihat problem anak nakal, anak bandel, anak ini. Kita kadang lupa sebab itu dari mana. Kenapa kok sekarang anak gampang tidak beradab dengan orang tua? Hanya mikir lingkungan dan sebagainya. Akan tapi setelah mendengar dari beliau itu memang anak ini sudah terlatih dengan dunia maya untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh. Dan kebiasaan jelek di dunia maya ini akan dibawa dalam dunia nyata. Dan ini yang tidak disadari. Maka kata beliau itu,
Ini harus cermati antara agar anak itu tidak tenggelam di dunia maya itu bagaimana. Nanti tentunya kita bisa bertanya ke beliau tentang solusi-solusinya. Ini yang harus pahami permasalahan besar anak-anak hari ini adalah mereka tergerus. Dunia nyata mereka sudah tergerus, kalah dengan dunia maya yang ia geluti. Bahkan hampir habis dunia nyatanya. Sampai kata beliau itu adalah dunia nyata itu nyata. Dunia maya itu setengah, dianggap kayak nyata tapi khayal. Antara nyata dengan khayal. Dan inilah yang punya potensi merusak anak-anak kita jika tidak dicermati lebih dalam lagi. Berarti peran orang tua yang sangat besar ya, teman-teman semua. Benar. Dan kalau sekarang nih, menurut Prof, in the online world, there are many communities that probably outside the halal way. Like there's community of LGBT. There are many communities of incest. It was like they do some kind of a haram thing with their own real family. Yes, I understand it. And then it was like sex line now being viral. That the youngsters now, they post photo with many red lines. One line means the number he slept, do the zina with somebody. And it was becoming, it was like a trend. So they're racing. The more, the better. The more, they get, wow, I have more lines than you. But he slept, or she slept with more, many youngsters, more than somebody else. He was not being proud. There is no moral adab anymore. Okay, this is satanic, since they are destroying the human soul. They are manipulating the mindset. Just that is the way Shaitan is dealing with people, to misguide them, to destroy them. Because Shaitan is about destroying human being. It is the enemy. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. It means Shaitan is your enemy, you human beings, and you have to consider it as an enemy. You cannot deal with your enemy as a friend or an ally. Therefore, you will be absolutely stupid. And this will destroy you. So, promotion of satanic strategies to destroy the relationship between people, the morals which will organize the life, moderate life, the opportunity to build just relations with others. Satanic strategies are destroying this. For example, the definition of love. It's very complicated. It's not a simple thing. But they are materialize it. And they make it goods and commodities in order to sell it. Yeah. So it is not human anymore. Love is not human anymore. It is about business. Love is about business, not about a human feeling, human connection, human relationships. It's all commodities. It's all stuff, something to sell out, something to trade. And that is what algorithms and what big companies are doing, because they are market centered. So love means for them, for example, as you said, having relationships
without marriage, and just be proud of having many relationships, as you said. The youngster is having relations without any love, without any commitment, without any responsibility, without any respect. We can find this in no privacy. Number one, when you are making an announcement that you have had body relationship with 2, 3, 4 times, you make those lines. That means you are prohibiting something special, something private. So it's haram as well, eh? It is haram, of course it's haram. It's also all haram, but also it is, destructive. That means you are destroying this young man, telling him that there is no privacy, there is no humanity in this relationship. It's just exhibition. It's just show. Just acting. So when somebody is acting, that doesn't mean he feels. He's trying to do his best to show he feels. Masya Allah. Berarti saya tarjim. Teman-teman semua, ini pandangan yang lumayan jelek ya. Pandangan beliau bahwa itu cara setan ternyata dalam merayu kita untuk lalai dengan cara menjual cinta. Seolah-olah yang dijual adalah cinta, padahal itu adalah hubungan-hubungan terlarang. Seolah-olah tidak tanpa batasan antara cinta itu, mereka membungkusnya tanpa batasan. Ternyata boleh kok berhubungan dengan sesama, boleh dengan keluarga, boleh melakukan tanpa ada komitmen, bahkan perlu dibanggakan. Seperti membanggakan hal yang haram itu jadi sesuatu bangga, dan mereka menunjukkan kepada semua orang. Jadi itu adalah komoditi bisnis yang lagi dijual oleh mereka sekarang. Bagaimana pendapat antum, gimana? Hasil bagaimana sosial media ini membentuk anak sekarang ini? Iya. Saya melihat bahwa syaitan menggambarkan seakan-akan itu sesuatu yang bagus, itu yang pertama ya. Dan kalau kita perhatikan dari hadis Rasulullah SAW, bahwa termasuk dosa yang paling besar adalah dosa al-mujaharah. Di malam hari dia melakukan dosa, Allah tutupi, kemudian keesokan hari dia berbangga dengan dosanya, itu adalah dosa yang besar. Kita ini kurang orang yang mengingatkan. Ya. Saya melihat bahwa memang ini keteledoran saya khususnya bagi para pendakwah untuk mengajarkan anak-anak dari semenjak dini bahwa jangan berbangga dengan sesuatu aib gitu. Setiap manusia pasti punya salah, tapi nggak masalah. Tapi kalau dijadikan satu kebanggaan, itu dosanya di situ, beratnya di situ. Makanya Rasulullah katakan termasuk dosa yang paling besar adalah orang yang berbangga dengan dosanya. Di malam hari dia ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keesokan hari dia yang bilang ke orang lain kalau saya semalam barusan berdosa. Itu aja dosa ya? Iya, itu justru dosa yang lebih besar daripada dia melakukan dosa sendiri. Apalagi yang sekarang diekspos ratusan orang gitu ya? Betul. Oh, ngeri juga teman-teman ya. Tapi saya nih, sekarang ini mungkin lagi agak sedikit jauh ya, teman-teman kita mudah-mudahan menyaksikan ini jadi apa? Kita pendakwah sibuknya dengan yang receh-receh kadang-kadang, sesuatu yang nggak perlu ilmu yang kalau kita bahas sebenarnya nggak manfaat, kita nggak tahu juga nggak ngaruh gitu. Itu sibuknya di situ. Padahal sesuatu yang lebih penting seperti ini harusnya dibahas. Oh iya ya. Malah hal-hal yang ini justru lebih sebenarnya urgent ya dibahas karena anak kita terpapar. Katanya ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Ilmu yang kalau kita ketahui nggak ngaruh juga, kalau kita nggak ketahui juga nggak ngaruh. Gitu. Oh, malah yang begini justru mestinya kita paham. Waduh, Prof, once again. Yeah, can I add something here? Yes. About better to speak Arabic just to the no problem. Okay. مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة. العلاقة بين الرجل والمرأة هذا شيء خاص
هو فعل ينتج عنه أثر. فعل ينتج عنه أثر. الأثر هذا هو الأولاد. أثر متعدي، وأثر أيضا المشاعر والأحاسيس التي يحسها الرجل وتحسها المرأة. الأمان، السكن، الخوف، هذه كلها آثار. فالفعل منتج للآثار. الحداثة modernity تتكلم عن تحرير العلاقة بين الرجل والمرأة عن الالتزام الديني. في كل الحضارات العلاقة بين الزواج هو علاقة دينية بين رجل وامرأة، أو في البلدان التي يعني تحكمها ديانات وضعية أو أرضية لا تؤمن، مثلا كالبوذية مثلا. بوذية لا تتكلم عن وحي إلهي بقدر ما تتكلم عن ثقافة عامة كونفوشيوسية. كل هذه الأشياء عقائد لا تعتني بالوحي الإلهي. طيب، لكنها على كل حال الزواج التزام اجتماعي عامة وديني بصورة خاصة، لأن هذه العلاقة متعدية كما قلنا، تنتج أطفالا وتنتج آثار نفسية على الرجل وعلى المرأة. فالحداثة حولتها إلى أنها علاقة شخصية تتم بالتراضي. وهذه الفكرة فكرة سخيفة جدا وباطلة لا أساس لها. كيف يمكن أن يتم التراضي لعلاقة لها طرف ثالث؟ الطفل هل يرضى أنه يخرج ليعيش دون أب مثلا، يعيش في الشارع، يعيش غير محترم؟ إذا ما في تراضي، في طرف ثالث هنا اللي هو الطفل. طيب، هل التراضي ممكن أن يتم بصورة مضمونة؟ المرأة ممكن تتعرض لإغراء، ممكن تتعرض لخداع، ممكن تتعرض لانفعال وقتي. فإذا مسألة التراضي هذه الفكرة التي قاموا بها لا أساس لها ولا يمكن أن تكون صحيحة. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ya secara khusus ini seharusnya adalah hubungan yang khusus private antara laki-laki dengan perempuan. Dan dari hubungan tersebut ada implikasinya tentunya. Implikasinya apa? Anak, implikasinya perasaan saling cinta, saling memberikan rasa aman satu sama lain, dan seterusnya. Nah, ini hubungan yang memiliki implikasi. Sehingga harus ada ikatan tanggung jawab di situ, konsisten, iltizam. Nah, sedangkan modernity saat ini, dunia modern, berusaha untuk mengalihkan agar hubungan antara laki-laki dan perempuan ini tanpa adanya tanggung jawab, tanpa ada ikatan yang mengikat. Nah, ini masalah ini. Nah, karena kalau kita lihat di semua peradaban, pernikahan itu adalah hubungan yang diikat dengan agama umumnya. Di sebagian negara pun yang masih menganut agama-agama leluhur dan lain sebagainya, itu pun seminim-minimnya pernikahan itu adalah sebuah ikatan sosial dengan tanggung jawab tentunya. Seperti beberapa negara yang tidak pakai wahyu ya. Iya, negara-negara yang nggak menganut wahyu, agamanya agama leluhur saja, turun-temurun dan lain sebagainya. Nah, itu tetap dia ada tanggung jawab, sebuah tanggung jawab sosial, sebuah ikatan yang nggak bisa begitu saja. Tapi modernity ini saat ini berusaha mengalihkan supaya pernikahan menjadi sebuah hubungan pribadi yang penting ridho bir-ridho laki perempuan. Suka sama suka. Suka sama suka. Nah, ini dikritik sama beliau, bagaimana mungkin bisa dikatakan suka sama suka, ridho bir-ridho, sedangkan nanti ada pihak ketiga, anak. Kalau tanpa pernikahan yang sah kemudian lahir anak, apakah anak itu ridho dia sebagai anak haram, hidup di jalanan, terbengkalai? Tentunya kan enggak. Dan taradhi itu sekalipun, ridho bir-ridho itu sekalipun nggak bisa dijamin kalau itu real, nyata. Bisa jadi perempuannya tertipu, tergiur dengan bujukan-bujukan yang semu. Nah, jadi ini nggak suka sama suka. Nggak suka sama suka sebenarnya. Jadi ini ya seperti yang beliau sampaikan, ini bahaya sekali dan dampaknya sangat-sangat negatif. Kita kayak ketipu ya, kayak asik banget ya. Iya. Itu ya, berarti relate dengan penjelasan beliau sebelumnya. Jadi yang sebetulnya Islam yang melindungi laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang memiliki implikasi tanggung jawab, ini sebenarnya buat
kemaslahatan si perempuan itu sendiri khususnya. Begitu pula si laki itu sendiri. Nah, tapi yang tadi dikatakan syaitan pengen sebaliknya. Nah, pengen supaya hidup seorang wanita hancur. Cuman tanpa disadar dibungkus dengan bungkus yang begitu indah, tertipu, terlena, ujung-ujungnya hancur baru berasa. Maka sebenarnya ajaran yang datang daripada Rasulullah SAW ini hakikatnya untuk kemaslahatan kita sendiri. Dunia akhirat. Begitu kita ngelanggar, ya kita sendiri yang rugi. Kurangnya di agama tadi. Iya, kita sendiri yang rugi ujung-ujungnya. Dan propaganda-propaganda seperti ini kita lihat masif sekali justru di media sosial. Sehingga harus ada edukasi minimal. Masyarakat kita harus diedukasi sadar betapa bahayanya anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, gadis-gadis kita, bahkan anak laki-laki kita kalau nyebur di media sosial tanpa pondasi agama yang kuat sehingga dia nggak ada filter, ngalir begitu saja, bahaya sekali. Bapaknya bukan lagi ayahnya, ibunya bukan lagi ibunya, gurunya bukan lagi ulama, tapi bapaknya TikTok, ibunya dia adalah Instagram, gurunya adalah Facebook. Akhirnya semua nilai-nilai itu jadi kabur. Nah ini yang harus kita atasi bersama. Minimal ada kesadaran dulu, ada bahaya di depan kita. Ini minimal. Kalau sudah ada kesadaran kita akan waspada. Jadi mungkin sekarang ini madrasahnya al-tiktokiyah kayaknya ya, Pak. Al-madrasah tiktokiyah. Benar kan, Iya, dari tadi tentang mulai dihembuskan pembiasaan hubungan haram. Itu kan melalui media ya. Tadi hubungan saudara, hubungan kakak beradik, hubungan keluarga dan LGBT. Itu kenapa kok begitu mudahnya hari ini tersebar? Tadi yang sampaikan beliau memang mereka itu kalau di alam dunia nyatanya nggak akan berani dengan itu semuanya. Di dunia nyata karena etika berkeluarga itu benar ada. Cuman karena sudah tergerus dunia nyatanya sehingga hidupnya dunia maya terus sehingga sering melihat yang demikian, dengar informasi seperti itu, sehingga diam-diam terpengaruh yang semula, mohon maaf, tidak pernah kepikiran tentang saudaranya, tentang berhubungan dengan saudara, gara-gara ini. Jadi kepikiran. Akhirnya kepikiran. Sementara seorang muslim mukmin itu nyebut melihat aurat saudaranya nggak bisa. Bayangin dengan saudara nggak bisa, ada mahram. Ada istilah mahram kan? Cuman kalau sudah melihat contoh begitu, sementara dia di dunia nyatanya hampir tidak. Kalau katakan beliau tadi, kalau dunia nyata itu masih ada rasa malu. Ya kan? Kalau dunia maya itu apa aja bisa melakukan. Mulai dari sini. Mohon maaf ya, mungkin seorang wanita yang sangat menjaga diri di dunia nyata nggak mungkin buka dadanya. Tapi mungkin melalui video call pelan-pelan, buka dulu bibirmu, dadamu, lehermu, pelan-pelan akhirnya jadi biasa belajar jahat dari dunia maya. Termasuk pembiasaan, naudzubillah. Makanya harus betul waspada. Ini begitu bahayanya dunia maya ini. Kalau tidak betul difahamkan tentang bahaya maya, nanti anak kita tenggelam dunia maya sehingga yang dilihat apapun akan jadi gurunya. Termasuk naudzubillah sekeluarga. Naudzubillah. Orang tuh bayangkan aurat saudara tuh nggak bisa. Sehingga istilah mahram dalam Islam itu apa? Mahram itu adalah haram saling menikah karena apa? Nggak kebayang seorang adik itu akan berhubungan dengan saudaranya, abangnya atau akan adik perempuannya. Itu kan. Tapi dengan gara-gara tontonan-tontonan begitu, karena dia sudah biasa dengan dunianya, dunia maya, nyatanya jarang. Ya akhirnya ya pengen tahu kayak apa sih. Kemudian ada di rumahnya, naudzubillah akhirnya pikiran rusak dan mengerikan sekali. Online ini batasan moral udah langsung bablas ya. Termasuk LGBT, misalnya, mohon maaf. Itu gara-gara nonton, melihat di sini. Kalau orang laki dengan laki itu kan, bagaimana kok bisa? Kan? Aneh. Bagaimana bisa kan begitu? Cuman karena sering lihat, akhirnya apa sih? Fitrah manusia nolak sebetulnya. Menolak akhirnya. Tapi dibiasakan ngelihat. Karena biasa dia mayanya tadi terlatih. Makanya betul peringatan beliau di kedatangan beliau tahun ini adalah memang selalu memperhatikan masalah dunia maya yang sangat membahayakan. ما في حدود أخلاقية. المشكلة لا ما يقدر الحدود الأخلاقية. المشكلة أن هناك مجرد النقاش في هذا يساهم في شيء هم يريدونه وهو التطبيع normalization. So you start discussing this, that means you make it normal. After repeating. So هذا يجعله normal بعدين. فلا يكون صادما. It's not shocking.
biasa. Biasa. Kebiasaan. You see it every day, kebiasaan. kebiasaan هذه هو المطلوب يعني psychological. يعني إذا أحد يقال أنه هذا مثلا أحد يكون مع محرم أو كذا النفس ترفضه يعني. أنت تعرف الآن الذي يحصل في فلسطين. في البداية كان في إيش there was it had been refused. The total population of the world were shocked by what was happening in Palestine. But and that was online, all online. And then repeating. So this it became normal. Normal, yeah. What happened in Gaza became normal. Normal. Yes. I see. So normalization is the one of the tricks, strategies to allow something totally forbidden, totally rejected, totally satanic. But then, after normalization, they are giving the argument. So they are decorating that. Yes. So Shaitan is the clever. They have the strategy, yeah? Yeah, they have the strategy. That's shayateen. Allah subhanahu wa ta'ala shayateen al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. So discussing this as a phenomena, it's not a phenomenon. It is all made. Is repetition what happened in the past like this? No, you know, they are ordering or allowing this to be done in this sector of pornography because the people or the youngsters, the new generations, they are already tired of seeing normal, relationship. So doing something abnormal. And make it normal. No, abnormal because to go viral. To make to create a trend. Yes. To produce a new product. Yeah. In order to gain more buyers. Yeah, more attention. Attention, no, but make products that somebody to pay for that. So they start this now incest. They would also LGBT, and then they are talking about sex line, pedophilia. Yeah. All they are giving step by step because they care about nothing but money. To sell the human being, to sell the human soul, to sell the human morality, sell everything. Just sell. So we are trading with the devil, yeah? Yeah, we're trading with the devil. MashaAllah. So one last question for me. Let me, I want to explain to them. النقاش في بعض الموضوعات يساهم في تطبيعها أن تكون نورمال بعدين. وإذا صارت نورمال يعني في وجهين هنا. لا شيء يقاوم البيع. لا شيء يقاوم البيع، كل شيء للبيع. ويجب أن يكون هذا غير مرفوض، يجب أن يكون نورمال. من أجل أن يكون نورمال من أجل أنه نبيعه. فالشركات المتاجرة في أعراض الناس تتكلم عن بزنس بالمليارات، البورنو هذا وما يتعلق به من تجارة بعدين الجنس بالمليارات. وطبعا هذا ما ذكرته. وهؤلاء الصور والأساليب والقصص عن العلاقة العادية صارت مملة. خلاص قد شاف يعني، شوف يعني رجل راح مع امرأة فعلوا الفعل أصبح ممل. كيف يأتي يربط هؤلاء بالبزنس هذا، البزنس الخبيث هذا؟ لابد يأتي بشيء جديد. شيء يثير الخيال. لأنه
فقط هو يريد في هذا الشيء أن يثير الخيال، وبالتالي يدمر القابلية الإنسانية للعلاقة العادية. أيوة. فيأتي بعدين في الآن على الترويج العلاقات المثلية، الترويج علاقات القرابة، الترويج بعد ذلك للعب بالأطفال، أشياء مثل الحيوانات، مثل أشياء يعني شيء شاذ، يعني أشياء كلها شاذة. المقصود بها بالنسبة لهم توسيع قاعدة البزنس عشان يزيدون ويدفعون فلوس طبعا عشان يشوفوا. Kata beliau terkadang membahas sesuatu itu ikut andil menyebabkan sesuatu jadi normal. Jadi biasa. Jadi biasa, iya. Sering. Karena sering dibahas seolah-olah itu biasa. Ngerjainnya juga. Dan tentunya kata beliau pornografi ini sebuah industri ya, menghasilkan uang luar biasa miliaran dolar, nggak main-main. Besar-besaran. Tapi di sisi lain juga karena sudah terlalu banyak gambar-gambar pornografi, kemudian cara berhubungan dan lain sebagainya, orang jadi lama-lama bosan akhirnya. Karena bosan, udah lihat segala macam jenis, harus ada sesuatu yang baru yang bisa memantik imajinasi. Kalau suami istri biasa, lagi nyari yang baru. Akhirnya disitulah yang harusnya seseorang ini nerima yang biasa-biasa aja, yang normal. Akhirnya karena udah bosen dicari yang abnormal. Di situlah dipropagandakan mohon maaf homoseksual. Dipropagandakan di situ bagaimana pedofilia sama anak-anak kecil, bahkan hubungan dengan hewan. Tapi akhirnya resikonya apa ya? Akhlak yang hancur. Manusia yang hancur. Jahat sekali. Nah, ini di zaman sekarang ini, di zaman adik-adik kita gitu ya, lagi berjalan. Ini saya mau pertanyaan terakhir ini, bukan juga nanti kita akan dapat dari Adom itu semua mengenai AI atau artificial intelligence. Ini kan lately we are having the AI among us in our daily life. It was like two sides of a blade. In some point, it makes our works faster or easier, and then we can produce something very fast. In the other hand, they're collecting our data. And what do you want to say about that? I mean, how Islam look at these symptoms of AI, in your opinion? Well, AI is a tool. Who is controlling the tool will control the user. I see. So, who is controlling the tool? That means who is controlling the AI? Who is controlling the internet? The maker. The maker, yes, the big companies and the government of the United States of America, Silicon Valley. Silicon Valley, and they are making money out of us. Whatever you are getting free on the internet, that means you are who have been sold. If you are not purchasing, so you are selling yourself. Oh, I see. Selling yourself. So selling your data. You are the producer of the data. And they are selling your data out. So you are producing free of charge. I see. It's a trap. It is a trap. Oh. So all social media, and I'm giving an example for that, like the cow. You are not feeding the cow because you love the cow. You are feeding the cow to sell the cow. I see. Oh, it's like probably this because Al-Baqarah talking about the cow. It was like the cow. تسمية البقرة اللي بيعها. الخدمات المجانية في الإنترنت. تسمين البقرة، أنت تعطيهم البيانات من أجل أن يبيعوا. Iya. Kita ngasih makan sapi bukan karena kita sayang sama sapinya, karena kita memanfaatkan sapinya. It's a very good analogy. How do you find it? I mean, it's great. I'm going to use it sometimes. Yes, good. Yeah, so we need to be there, considering the AI.
Consider the AI, it's a huge tool, it's very effective. It could be, it's just a tool. A tool is about who is using the tool, who's controlling the tool. So you have like having a sword. Yeah. The sword you can defend yourself by the sword. Yeah. Or if the sword in the hands of a criminal, he will kill you with that sword. يعني الذكاء الاصطناعي كسيف، إن كان في يدك دافعت عن نفسك، وإن كان في يد عدوك في يد مجرم قتلك به. So it depends who's the one who holding the sword. Yeah, so we have to make our own sword. So I would call the Indonesian government, because this is a promising country to make their own tools, AI platforms, I see. or to lead the development of technology, AI technology. How does Islam predict the AI? About that, it's going to be happening AI sometimes. Has Islam, probably Quran, you know, and in the Quran there is a detail for everything. That means there is explanation for everything. But the most important explanation, not predicting everything, but you will find the solution for every problem. If we are talking, for example, for this discussion, we have the light to tell us what is right, what's wrong, what to do, how to overcome, how to fight back. Yes. So when we are looking at the total image of what is happening now, that's an alliance between the shaitans of ins and the manusia and shaitans of jinn. Yes. And they are producing misleading to human being. We have to reject that. We have to follow guidance, hidayah from Allah subhanahu wa ta'ala. That means we have to reject the governance of Taghut. Yes, which is trying to produce a meaning for their power and control us. We have to say no. We have to liberate ourselves from them. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. To be safe, we have first to deny the حكم of الطاغوت and to search what is the right path in this way. We talked about love, we talked about relation between men and women, we talked about family. This family is the only solution for the relation between man and woman. And that family, we would have the opportunity to live in peace, to have a good life, wife and husband and children. That is what you call it, rumah tangga. Rumah tangga is about development of a family. So as I understand tangga, that means growing gradually from two persons up to what? More, just unify more and more. And then with these children, they will be more unified. But now they are destroying this. Child-free keluarga. Yes, I know child-free as well. Marriage is scary. Yeah. Those all are trends. So those are the statements of Shaitan. I see. The idea. The ideas. But against those ideas, we know that, you know, having trillion answers against the right answer, it will be all wrong. Or if we see 2 + 2 are 4, this is the right answer, 4.
But when we say what numbers other than 4? Unlimited. Yeah. But if we answer for any of those numbers, will be mistaken, will be free, it will be this will be false. It will be wrong. The only right answer only 4. Only 4. So as much as we have out of the right answer, which is what is said by Allah subhanahu wa ta'ala, وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ. That's all wrong. كل ما خالف الحق فهو باطل. So to know this absolutely give you very clear vision. To know what is the source of the right. Source of right is Allah subhanahu wa ta'ala. And it's all proven. Logically. So all could be proven logically. And there's nothing to be proven but this, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Any other answer is wrong. Proven wrong. MashaAllah. So giving a false value, yes, that is only decoration. زخرف القول غرورا. Allah. Decoration. MashaAllah. You have a nice angle on that. That's the analogy. That's great. Mungkin Habib Hanif mau menambahkan pendapat antum juga sama Pak Salam. يعني قلنا كل ما خالف الحق فهو باطل. وقال هل تنبأ القرآن بهذا؟ قلنا قضية ما التنبؤ بهذا وكذا يعني من حيث عموم الآيات تستطيع أن تحلل أي وضع في الوضع الحالي. الباطل متعدد، صوره متعددة، لكن كله باطل. ما يهم كم عدد الصور، كم الأشياء الجديدة، كيف، ما دام لا يستند إلى حقيقة باطل غلط يعني. يعني 2 زائد 2 يساوي 4. الأعداد الأخرى التي يمكن أن تكون بدلا من 4 لا تتناهى، لكن كلها غلط لأنها مخالفة للحق. ومع أنها بارصو يعني خارجة عن الحق هم يحاولون يزينونها. ترجموا لها. أنا عندي المسألة القهوة يعني. القهوة القيمة الباطلة هذه من غير ما تذكر الماركة يعني. قيمة موهومة. قيمة موهومة. Itu ide mereka. Iya, jadi beliau ngasih contoh sederhana. Salah satu pembodohan yang mereka lakukan ya. Seharusnya kan kita kalau beli sesuatu dengan asas manfaat. Ada harga, ada manfaat. Ada harga, ada fungsi. Sesuai ya. Tapi sekarang kadang-kadang kita dibikin blunder. Kopi, kata beliau, kalau kita bikin di rumah mungkin 1 cangkir 5.000 rupiah. Tapi ada pihak-pihak lain yang menjual kopi 1 cangkir 70.000. Sama-sama kopinya, cangkirnya ukurannya sama, rasanya nggak beda jauh, tapi ada apa ya, jarak, ada selisih 65.000 dan orang mau beli. Jadi ada harga yang cuma ilusi aja, ilusi. Dari branding lah ya. Dari branding, tapi orang dibikin mau beli. Kan kalau kita pikir pakai nasihat seharusnya nggak masuk gitu. Ya. Kita mengeluarkan selisih begitu banyak, cuma gara-gara ada brand yang dibangun. Rugi sebetulnya gitu. Ya. Ini salah satu penyesatan yang dibungkus dengan brand. Contoh sederhana. Ini sukses. Tas Garut ya. Tas kalau di Garut berapa yang murah, meriah. Tas yang harga 200 juta, 150 juta. Saya pernah baca itu paling modalnya cuma 20 juta, paling top itu udah luar biasa. Dibuka sama Cina ya? Iya, harganya modal cuma 20 juta. Tapi orang cuma gara-gara pengen kelihatan merek ini, brand validasi, akhirnya mau bayar selisih yang sedemikian besar, padahal nggak ada yang dibeli. Yang dibeli itu cuma sesuatu yang sifatnya ilusi doang. Dan itu berhasil dilakukan. Jadi dari segi ekonomi kita sebenarnya dirugikan kalau dipikir-pikir. Dari segi akhlak dirugikan, dari segi segala berbagai aspek. Mereka sekarang standar-standar kebaikan bukan lagi diserahkan kepada Allah yang maha sempurna, Allah yang maha tahu. Tapi mereka menciptakan standar-standar kebaikan, standar orang bisa eksis, standar cinta. Suami istri kalau nggak ngucapin selamat anniversary, aib gitu sih. Oh nggak dibilang sayang, marah, lupa anniversary-nya, nggak kasih hadiah apa-apa.
Padahal Islam ngajarin cinta setiap hari. Kalau nggak ngucapin Valentine seolah-olah nggak cinta. Padahal Islam ngajarin cinta setiap hari. Sampai standar urusan cinta pun mereka yang menentukan. Ini dan semua rumah itu kena itu. Semua rumah. Iya, semua rumah kena. Iya. Perempuan kalau nggak pakai make up tertentu atau skincare tertentu, dia berasa dirinya nggak cantik. Padahal Allah ciptakan bahsana suarakum. Allah ciptakan perempuan itu semua yang cantik. Ini contoh-contoh yang beliau selalu berikan. Iya. Beliau selalu ngasih contoh-contoh di berbagai ceramah. Saya terjemah beliau. Saya tuangkan kembali. Padahal Allah sudah mengatakan Allah ciptakan manusia semuanya dalam keadaan bagus. Ketika ngaca itu Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allah sebagaimana kau buat rupaku indah, bagus, maka perbaikilah akhlakku. Siapapun orang yang mau putih, mau hitam, mau mancung, mau pesek, mau orang manapun, Allah udah bilang dalam keadaan cantik. Beda-beda iya, tapi perbedaan itu kan nggak menutup sisi keindahan. Nah, tapi nggak. Perempuan gitu didoktrin kalau nggak pakai make up merek tertentu nggak cantik, kalau nggak pakai skincare tertentu nggak cantik, kalau nggak pakai tas tertentu nggak keren, kalau nggak pakai ini pembodohan sebetulnya. Dan kita larut terbawa dengan itu aja. Ya gara-gara tadi itu belajarnya bukan dari di alam nyata dari yang dan mungkin sekarang kita perlulah bertanya kepada beliau langkah-langkah lah. Sudah jelas kerusakan moral ada, kerusakan ekonomi juga ada. Langkah menghadapinya seperti apa? Gimana langkah-langkah mungkin bisa. So it's interesting that lead me to this question that how's the way we get out from this? Because we are being enslaved by the satanic, we were leading by Satan with those kind of entertainment and things like that, the algorithm. To know ourselves, that we are very valuable. A human soul is very valuable. Allah subhanahu wa ta'ala qad karramna bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala honored the human being, give him a lot of blessings. So let me explain in Arabic in order that they can participate here. أول شيء يجب أن نعرف أنفسنا أننا الإنسان مكرم والإنسان عظيم والإنسان ليس بضاعة للبيع وليس شيء يفتت ويفرق. الشعر له بضاعة والعيون لها بضاعة والأنف له بضاعة كل شيء له يتحول إلى برودكت يعني. بل الإنسان هذا مكرم. فإذا فهمنا أننا مكرمين وإذا فهمنا أن هؤلاء وأننا أحرار وإذا فهمنا أن هؤلاء يريدون أن يبيعوننا فيجب أن نكفر بهم كفر بالطاغوت. هؤلاء طواغيت، طاغوت من تأسيس الشيطان، طاغوت كل من جاوز حده وأراد أن يقوم نفسه في مقام الإله. يجب أن نقول لا. المشكلة في دنيا مايا الآن في أننا نسير خلف الشركات وخلف الخوارزميات الألغوريثمز ونحن نظن أننا نربح. نمشي وراهم ونحن نربح. مثل بين هذا أخطر أنواع العبودية. أن تمشي في العبودية وأنت تشعر بالرضا. يبقى الخطوة الأولى أن ندرك قدرنا، الثانية أن نكفر في أولئك الذين يريدون أن يستعبدون الطواغيت ونؤمن بالله. إذا حصل لنا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله يتضح لنا طريق المقاومة، أن نقول لا، وبعد ذلك نتحرر. ما لم نعتبر أننا نتعرض للاستعباد فلن نتحرر. والتحرر له بعدين خطوات ممكن أن نتكلم. Beliau menyampaikan bahwa kita harus tahu bahwa kita ini mulia. Sadar kita mulia. Kita bukan untuk dibeli seenaknya. Makanya kita jangan mau dipermainkan oleh orang. Yang mempermainkan kita itu siapa? Mereka yang menjual kita untuk kepentingan mereka. Ini harus kita paham di sini. Kita akan dipermainkan, kita pengaruh itu hanya untuk kita bisa dijadikan objek untuk penghasilan bagi mereka.
Dan yang menjual mereka ya mereka itu yang dibalik, kalau beliau dari penjelasan beliau yang lain, maksudnya dibalik itu semua itu ada yang bekerja, yang mengeruk keuntungan dibalik dari kita. Jadi kita tidak mulia lagi kalau begitu. Maka kita harus memuliakan diri kita sehingga kita harus berani berkata kepada mereka tidak. Harus berani mengatakan saya tidak boleh mengikuti, saya tidak boleh dijual belikan saya. Maka itu mengingkari kalau dianggap tauhid yang merusak kita. Lalu kita dengan begitu tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah-langkah awal. Baru nanti setelah kita merdeka. Kalau kita belum bisa meyakini bahwasanya kita ini hari ini diperbudak, ya kita tentu kan jadi budak selamanya. Kita harus menyadari bahwa kita ini nggak boleh diperbudak. Saya ini akan jadi kayak tadi sebutkan, kenapa 5.000 kopi kok jadi 70.000. Sampai kapan saya harus bodoh-bodoh begini? Ini harus sadar dong. Masa terus begini? Kita harta kita diambil. Belum lagi tadi akhlak, keluarga bisa rusak, perzinaan segala macam itu. Masa kita mau dibegitukan? Masa kita sadar? Maka harus sudah berkata dengan mereka tidak. Nah, ini kan bila harus melanjutkan. Kita tanya belum melanjutkan. Setelah mengatakan tidak, mengatakan keimanan, baru kita akan merdeka. Dan beliau insya Allah dalam hal ini yang kami ketahui dari penjelasan beliau bisa panjang lebar. Dan luar biasa. Kayaknya perlu kita bikin sesi khusus sama beliau ya. هناك شيء آخر إضافي الذي هو أن تمزيج الإنسان معنويا. لو رجعنا إلى أن هناك أناس يتاجرون في الكلى، يأخذ الكلية ويبيعها من أجل أحد ثاني يستخدمها ويدفع له كذا دولار من أجل الكلية. فإذا افترضنا أن هناك عصابات تأخذ الناس وتفتح كلاهم وتأخذ كلية وتخلي له كلية، أو تأخذ الكليتين وتتركه يموت. كيف؟ تأخذ كلية مثلا وتخلي له كلية، سنقول هكذا، لكن بغير رضاه أو بغفلته تخدره وتأخذ الكلية منه وتبيعها. عصابة تبيع الكلى. ماذا سنقول عنها؟ ترجم له هذا. Kata beliau misalkan nih, berandai-andai lah. iya seandainya ada jaringan-jaringan yang memang kerjaannya menjual ginjal manusia. Ada kita tahu itu. Ginjal manusia dijual dengan harga sekian dolar dan dibeli sama orang lainnya. Dengan cara misalnya tanpa kita sadari kita dibius. Kira-kira orang kayak gini ini gimana? Iya, gimana? Diambil satu ginjal kita, satu ginjalnya dibiarkan. Curi ya, tanpa kita sadar. Jahat, oke. Mujrimin. Mujrimin apa? الذي يأخذ الأمان من البيت يجعل الأخ يفكر في أخته. يأخذ الأمان من روح الإنسان. Terus yang merampas. يجعل ممكن إنسان حتى كبير بأمان ولا يعتدي على بنت صغيرة لأنه رأى يريد أن يطبق الشيء الذي تخيله طويلا بعد مشاهدته لأشياء في الإنترنت. أنت هنا بعت ليش؟ بعت الأمان، أمان الطفلة، أمان الأخت، أمان الطفل الذي يمكن يعتدى عليه. بعت الأمان أهم من الكلية. ما يمكن الإنسان، صحيح الإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة، لكن ما يمكن يعيش دون أمان. تدمر حيوات كثيرة. Kalau tadi yang ngambil ginjal itu aja sudah. Itu udah jahat. Bagaimana yang merampas rasa aman dari rumahmu? Yang buat orang melihat saudara perempuannya dengan pandangan syahwat. Bahkan anak perempuannya sendiri dipandang dengan pandangan syahwat, dengan imajinasi yang kotor. Yang harusnya saudara perempuan, anak perempuan itu dapat rasa aman di rumah. Tapi ini semuanya terampas gara-gara apa yang biasa dia lihat di internet, sehingga mereka mencurinya halus betul. Halus betul. Dicuri itu semua di rumah gitu. Dan ginjal tadi. Sama kayak ginjal tadi. Dan tanpa sadar kita udah jual rasa aman itu di rumah kita, udah kita jual, kita lepas. Sampai paman dengan ponakan. كم كلية بيعت؟ Berapa banyak ginjal yang dijual di Indonesia? وكم أمان؟ كم أسرة فقدت أمانها؟ كم طفلة فقدت أمانها؟ Tapi di sisi lain berapa كم banyak? امرأة بنت صغيرة شابة مثلا يغتصبها قريب ولا عمها ولا خالها؟ Ya, di sisi lain berapa banyak ginjal yang dijual? Tapi di sisi lain berapa banyak keluarga yang kehilangan rasa aman gara-gara ini semua, gara-gara rusak. Berapa banyak anak kecil, keluarga yang kehilangan rasa aman di rumahnya, dirampas rasa aman. الكلية سيشتريها مثلا. Kalau ginjal masih dibeli, مجانا. tapi kalau rasa aman dilepas cuma gratis, begitu saja. Malah kita yang sukarela ngasihnya. Sukarela ngasih. Membangun kesadaran. Ini kami menganggap kedatangan beliau terakhir yang mengingatkan kita
Sebetulnya beliau sampaikan membangun kesadaran ini kan kasih sayang ya. Bukan kita membenci orang yang terjerumus LGBT, tapi kita ingin tarik kembali. Yang terjerumus keluarga rusak, kita tarik kembali. Dan beliau memberikan resep sebabnya ini loh. Tentunya ini bukan ada penghinaan mereka, tidak ada. Ini menyadarkan semuanya. Karena mereka fitrah kan. Yang keluarganya sudah rusak sekalipun, sebetulnya dia ingin keluar. Betul. Dia mengingkari, kenapa kok kamu dengan adikmu sendiri ingin keluar, cuma nggak bisa kan. Dan sekarang ini kita perlu belajar jalan keluarnya juga. Untuk bisa keluar daripada diperbudak dengan itu semua. Allah. تفكيك المحبة من البيت. المحبة التي تظهر في ابتسامة، في تعبير، في تدليك، في فنجان قهوة، في طبخة جميلة. كل هذا دي أول شيء هذه الأشياء اليومية هذه ممنوع تحبني إلا في الأنيفرسري، وإذا تحبني هات جوال ولا إذا إيشو الطبخ ما في هات جو فود. فالايش هو الحالة الطبيعية المشحونة بالمحبة والعواطف كلها اختزلت وتحولت إلى بضائع تباع. وأصبح الحب أيضا مرتبط بالبضاعة. نعم. موسمي، كذاب، لازم يكون ماهر في القنبل. Rayuan gombal. تخرج الأمور من العفوية إلى التمثيل. Jadi indahnya cinta dalam sebuah keluarga yang bisa dihadirkan dalam bentuk sajian minum kopi bersama, minum teh bersama, obrolan indah. Ini semuanya hilang gara-gara ngikuti gaya cinta itu hanya ungkapan ulang tahun belikan handphone. Ini semuanya. Sehingga makan di sana, makan di resto ini dengan biaya transaksional jadi. Dan itu adalah seperti kita hanya action saja. Padahal yang indah-indah dan sangat mudah ini sudah dilupakan dan ditinggalkan. Ini kan gaya itu sekarang. Sehingga gara-gara lupa dan ucapan selamat ulang tahun sudah kayak kiamat dunia sudah. Semua padahal dengan kecerdasan dan cintanya jadi musiman doang, Bu. Musiman diajarkan oleh dalam Islam setiap saat bangun pagi, bangun mau tidur, ini aja kalau indah. Inilah تفريغ الحياة من التعبيرات المحبة اليومية الصغيرة. تفرغ كل شيء يصير ايش؟ بضاعة. الطبخ ما تطبخ المرأة في البيت، لازم هاتولنا من برا جو فود. ما يمكن يكون شيء جميل إذا كان جو فود. إذا تطبخ من البيت بوسان كل شيء ما يعجبنا. الله. Ya semua hal ya urusan rumah akhirnya dirubah semua, kehidupan kita ini sekarang sudah dirubah semua. Jadi kalau dulunya mungkin perempuan masakannya bisa jadi enak, sekarang mungkin pesan pakai aplikasi tertentu ya selesai, makanan ini jauh lebih enak gitu. Jadi semuanya itu masak sendiri bosan. Iya, masak sendiri bosan lah, hal-hal yang seperti itu. Jadi artificial hidup ya malah. Iya. Malah artificial gitu. Jadi artificial intelligence, hidup kita jadi artificial juga gitu. Nggak real jadi hidup ya. Waduh. Pernah beliau katanya kalau kayak dulu mungkin anak-anak itu kalau suka sama sesuatu dia akan tertawa senyum, tapi otak mereka sekarang kayak di like, komen atau begitu. Jadi intinya justru malah yang dikejar itu malah itu ya. Tadi musiman juga ya sebenarnya, musiman juga. Yang dikejar like, komen, padahal value kehidupan tuh nggak dikejar lagi sama mereka ya. Waduh, ini kayaknya kita tuh mesti ada sesi khusus sama Prof ini ya. Beliau ini masukannya luar biasa, yang mungkin dari angle yang biasanya kalau kita ngelihat tuh dari sisi angle ini, beliau katanya lebih wide lagi ngelihatnya. Di sini saya mengambil sedikit jelek juga ya, bahwa sebenarnya kalau kita FOMO ngikutin tren itu berarti kita budak. Dan dia mengungkapkan dengan bahasa itu berbagai kesempatan. Iya. Bang Adi, kayak tadi yang beliau bilang, tahunan ya, jadi kayak hidung mancung cakep, tiba-tiba hidung yang nggak terlalu yang pesek begitu jadi cakep, mata yang gede kadang-kadang jadi cakep, tahu-taunya beda tahun, mata kecil cakep. Jadi tergantung standar siapa yang bikin. Iya. Padahal manusia semuanya sempurna Allah ciptakan. Nah, itu algoritma yang ngatur begitu. Gitu.
من تابع ترند فهو عبد. طبعا. لأنه الترند هنا يصبح بديل عن الحقيقة. يعني أول طريق للتحرر هو معرفة الحقيقة، والحقيقة كلها مرتبطة بأن الله هو يقول الحق وهو يهدي السبيل. نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما يمكن نتناقض مع هذه الشهادة. هذه الشهادة تدل على أن الله هو مصدر الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. لأجل هذا لابد أن نكفر بالطاغوت لأجل يصح إيماننا بالله سبحانه وتعالى. أول سؤال هو سؤال الإيمان. سؤال الإيمان أين الحقيقة؟ من أجل أن نتبعها، من أجل أن نحن نستكشف الباطل. يعني إذا ندخل السوق، ما الذي يسرق في السوق؟ المغفل، صح ولا لا؟ اللي ما يعرف الحقيقة. لكن إذا قيل لك أن هناك أناس يبتسمون لك ويضحكون من أجل أن يسرقوك، فستنتبه. لو دخلت السوق لن يسرقك أحد. لابد تعرف أولا، تعرف الحقيقة. الإيمان رقم واحد. kata beliau. والثاني احنا تكلمنا عنه الذي هو ايش؟ الوعي. يعني نحن نخسر انفسنا، نخسر حريتنا، نخسر اماننا، نخسر حبنا، نخسر كل شيء. يفككون كل شيء من اجل ان يبيعوه. انت لو معك سياره الان وبعدين كل ساعه في احد لص يقول لك انا سأنظف لك السياره، وبعدين يسرق قطعه، كل يوم يسرق قطعه، كل يوم انتهت السياره. Tren ini apa ya, jadi alternatif pengganti dari kebenaran. Harusnya standar kebenaran udah jelas bagi kita sebagai orang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah yaqulul haqq wa yahdis sabil. Allah yang menyampaikan kebenaran itu dan Allah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Tapi tren ini menjadi alternatif pengganti dari kebenaran. Standar kebenaran. Jadi ikutnya udah bukan apa yang Allah firmankan, tapi ikutnya yang mana yang tren. Nah, ini. Jadi maka oleh karena itu kita solusinya harus taharur, memerdekakan diri dari itu semua. Langkah pertama untuk taharur adalah mengetahui hakikat yang sebenarnya itu apa yang mesti kita ikuti. Tadi wallahu yaqul haqq wa huwa yahdis sabil. Yang mana yang hakikat yang harus kita ikutin? Kebenaran itu yang mana? Karena kalau kita masuk pasar kita tahu, oh kalau kita lalai ini akan ada yang mencuri. Ngajak kita bercanda atau dia mencuri. Minimal begitu kita tahu kita akan berhati-hati. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali, kita lalai, mughafal, begitu saja jadi korban nanti habis lama. Kayak mobil. Kayak mobil, iya. Tadi beliau ngasih contoh gimana? Kayak mobil. Jadi kalau kita biarin ada yang bersihin mobil atau yang satu kali dia masuk diambil satu barang, habis itu sekali lagi diambil lagi, diambil, lama kelamaan habis semua. Jadi kalau beliau itu adalah kayak ngajari kita langkah-langkah lah untuk menyelesaikan problem ini ya. Tentunya pertama tadi apa, keimanan yang benar. Kemudian yang kedua tuh ada wa'i kesadaran. Kita sadar kalau dicolong itu sadar bahaya. Kalau nggak sadar kan habis kayak mobil tadi. Betul. Dicuri nggak sadar habis lah. Sementara anak kita sudah mulai berubah, ini harus ada kesadaran atau bahayanya. Nah, kita memahami ilmu yang dihadirkan hari ini itu menjadikan ilmu kita sadar. Kalau yang nggak sadar bagaimana kira-kira? Bisa benar nggak kalau orang nggak sadar? Mobilnya dicuri, lampunya nggak sadar. Kalau nggak tahu sakit bagaimana mau berobat? Ini masalah wa'i ini. Betul-betul kata beliau. Pesan banget beliau. Supaya kita benar-benar sadar, karena nggak sadar. Kita sebenarnya sudah menikmati kecurian. Ya, tapi menikmati kecurian. Lain dicuri itu kita menikmatinya nih. Nah, ini mungkin sekarang mohon maaf, orang tua banyak mengalami keluhan ya, anakku jadi begini, ya kan? Banyak yang ngadu orang tua, anak saya, aduh dengan saya kok ngomong kasar, ngomong ini sebenarnya telah tercuri oleh siapa? Ya karena selama kita tidak sadar masih saja alat curinya kita berikan kan, yang bakal mencuri anak itu. Orang tua durhaka. Ya apa ada wa'i mungkin? بعد الوعي. لأن أيضا موضوع الترن هذا نوع من الزينة. يعني هؤلاء كثير يقولون ما دام هم كثير، ما دام عندهم هم يملكون الحقيقة. شفت؟ إذا هناك تزيين الباطل بحيث أنه يصرف أنظارنا عن الحقيقة، يجعلنا لا نفكر، فقط نتبع. فإذا من معرفة الحق نستعيد إنسانيتنا، نستعيد الحس النقدي. نعرف الباطل، ما يبغى نعرف الباطل ونكفر به ونرده من أجل أن نثبت على الحق.
هذا اللي هو تكميل لرقم واحد في الإيمان. الثاني الوعي، يعني صدر وقد تكلمنا عنه. أيوة. نعرف أن هذا كيف أنه يفككنا، كيف أنه يدمرنا، كيف أنه يعملنا نوع من الشيزوفرينيا بين واقعين مختلفين. والثالث التحرر، كيف نتحرر. أنا أحس أنني أختار، أريد حرية وأريد عبودية. يعني أنتم الآن بعد في شهر أغسطس صح؟ عيد الاستقلال. ما هي القيمة المعنوية لعيد الاستقلال؟ يعني عيد الاستقلال هو فخر أندونيسيا لأنها قاومت الاستعمار وتحررت منه، والآن استعمار جديد لأندونيسيا ولكل العالم. يعني وهل أندونيسيا ستستلهم تحرر الآباء، تتحرر من سيطرة الشركات، من سيطرة أمريكا؟ شركات أول الاستعمار الهولندي جاءت شركة الهند الشرقية الهولندية هي التي استعمرت إندونيسيا قبل أن تأتي الحكومة الهولندية. التحرير هذا لابد أن ما يمكن أن نحرر ما لم نتحرر نحن أولا. يعني أنتم الإنفلونسر، الشخصيات كذا، الرجال الكبار يجب أن يتحرروا من الإنترنت، من سيطرة الدنيا مايا هذه حتى يستطيعوا أن يحرروا الناس. قيمة الحرية، قرار الحرية، التحرر الكبار، قيادة الحرية Kita kan pas kebetulan kemerdekaan. Kita merdeka dari jajahan Belanda. Apa yang kira-kira bisa kita ambil pelajaran lah dari sebuah kemerdekaan? Oh, kemerdekaan membebaskan diri dari penjajah. Nah, sekarang kita ini lagi dijajah kayak gini. Itu tadi ada kesadaran atau tidak? Kita dijajah. Maka kalau kita ingin memerdekakan anak-anak kita dan yang lain untuk merdekakan daripada jajahan-jajahan yang tadi yang merusak kita tadi itu, maka kita harus membebaskan diri dong. Saya harus merdeka. Kalau kita tidak memerdekakan diri kita, bagaimana kita akan bisa mengangkat yang lain? Kita harus menyadari perlunya kita untuk merdeka dan menjadikan diri kita merdeka. Jangan kita mau diperbudak. Baru nanti kita bicara untuk menyelamatkan anak-anak kita dan yang lain sebagainya. Waduh. Berarti berawal dari diri sendiri nih ya. Betul. Kita sadar bahwa kita sedang tenggelam nih berarti nih. Lagi kadang mungkin kita pengen nyadarkan anak kita sendiri nggak sadar. Iya. Kita sendiri main begini. Bahkan yang rusak anak kita. Kadang kita jadi panutan. Maka tadi juga di awal beliau menyempurnakan tadi kan yang pertama ma'rifatul haqiqah, mengetahui kebenaran. Itu dengan mengetahui kebenaran itu hakikat itu adanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan di sisi lain kita harus sadar ini semua nih segala macam yang membuat kita tertipu daya, ada zinah di situ, hiasan, di framing, dihias segala macam dan diikuti oleh banyak orang tren ini sehingga seolah-olah itulah tolak ukur kebenaran yang sebetulnya itu menjadi menarik perhatian untuk semuanya. Maka dengan kita mengetahui kebenaran, nanti ista'id al-hiss an-naqdi, ini mengembalikan daya kritis di otak kita. Jadi nggak asal nerima aja, pikirin dulu. Minimal dengan kita beriman kepada Allah dan kita sadar dengan bahaya yang depan kita, daya kritis. يعني يفرق بين 6,000 و60,000 ليش يدفع minimal bisa ngebedain antara kopi 6.000 sama 60.000. Itu kan kalau orang ada daya kritis ngapain 60.000? Air putih. Bodoh banget kan gitu. Gratis sama yang botolan aja udah beda. Jauh banget ya. Tadi lanjutannya Habib Ali mungkin. Terus. Nah, iya. Jadi kita tinggal milih merdekakan diri, mau merdeka apa terus-terusan mau jadi budak. Jadi ada berapa Beb? Ada. Jadi tiga. Ya, ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, dan otomatis kalau mengetahui kebenaran, kufur terhadap sebaliknya yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Yang kedua adalah al-wa'i, kesadaran. Jadi sadar apa yang dihadapi saat ini, kita berugi segala-galanya. Dan yang ketiga, Habib, merdekakan diri. Kalau kita nggak bisa merdekakan diri kita, bagaimana mau memerdekakan orang lain? Apalagi tadi beliau sebut influencer yang punya akun besar, pengikut banyak. Dia harus memerdekakan dirinya sendiri supaya bisa memerdekakan orang lain, bisa membuka. Dan kalau dan beliau pesan begitu supaya kita ngajak juga influencer sama teman-teman kita yang banyak pengikut supaya bagaimana kita memerdekakan diri kita dari itu menjadi bermanfaat. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman dari obrolan di sini sepanjang tadi
Kita tuh إذا استقلال مناسبة من أجل Nah, dekat. betul, kebetulan. Mbak, perusahaan tadi, perusahaan ya, Buya. Jadi beliau nyebut ini Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita harusnya mengambil inspirasi dari orang-orang tua kita yang berhasil merdeka dari Belanda. Belanda ini kan yang jajah kita perusahaan awalnya, VOC. VOC itu kan perusahaan sebelum negara. Nah, ini harusnya menginspirasi kita untuk bisa merdeka juga dari perusahaan-perusahaan Amerika. Perusahaan IT ini. Perusahaan IT yang besar yang mempermainkan kita di belakang. Nah, ini harusnya kita mengambil momen kemerdekaan Republik Indonesia ini di Agustus untuk untuk bisa lepas. Atau kita ganti aja jadi ya gitu misalnya. يعني هذا فخر وطني أن الدولة تحررت من الاستعمار وأن الحرية قيمة إنسانية رفعت رأس المواطن الأندونيسي ونحن في كل سنة نفتخر بكل مناسبة نفتخر بهذا الفخر الوطني يعني. لماذا نرضى أن نكون عبيد مرة أخرى؟ مستعمرين استعمار جديدا. Ya, 17 Agustus mengingatkan kita bahwa kita ini sudah merdeka dari penjajahan. Harusnya kita bangga, harusnya kita senang, harusnya kita bangga dengan perjuangan orang-orang dahulu, dan kita nggak mau lagi jadi hamba sahaya lah, orang-orang yang dijajah begitu. Sudah bangga dengan kemerdekaan, jangan mau jadi budak lagi. Kenapa mau jadi budak lagi kita setelah itu? Waduh. يعني ماذا سيقول آباؤنا وهم ينظرون إلينا Allah. الآن يعني نحن حررناكم من الاستعمار الهولندي وأنتم أعدتم الاستعمار الجديد يعني شركات استعمار الشركات. Apa kata pejuang-pejuang ngelihat kita sekarang jadi budak, aku sudah memerdekakan, capek-capek gitu. Kamu balik mau dijajah lagi. Dan kalian ridho lagi, senang. Dijajah dengan cara lain tapi. Iya, penjajahan dengan cara baru. Kadang-kadang dijajah nggak perlu pakai militer ternyata ya. Iya. Jadi kita disadarkan dengan obrolan ini teman-teman bahwa we are being hypnotized. Kita lagi dihipnotis ternyata. Seolah-olah menyenangkan, padahal kita sedang jiwa kita lagi dihisap, data kita dihisap. Makanya buru-buru diajak sadar teman-teman semuanya. Mungkin kita lebih memilah lagi mana yang kita konsumsi, mana yang kita lihat, mana yang kita share. Semua kita harus diamati lagi, dan kalau perlu kita ingatkan semua orang jangan terlalu bertumpu kepada satu benda kecil ini. Ya, intinya itu ya, nih. Makanya orang bilang ini setan gepeng, itu benar berarti ya. Aduh. سؤال المركزي في التحرر من يملك من؟ نحن نملك الجوال يملكون هذا السؤال. Nah, ya, untuk menjadi merdeka itu di hadapan handphone saja kita harus bisa menjawab dengan penuh kesadaran. Sebetulnya itu jadwal itu milikku atau aku miliknya handphone itu milikku atau aku miliknya handphone. Aku dikuasai handphone atau aku menguasai handphone. Semua orang harus bertanya itu. Itu jadi apa namanya buat kita ntar ya. Sebenarnya dia milikku apa kita milik? Oh, itu diatur sama dia sekarang. Apa kita dihisap di maksudnya? Kalau mungkin sederhana lagi. Sebetulnya handphone itu dihadirkan untuk memudahkan kesibukan kita kan. Sekarang kita jadi sibuk dengan handphone kan. Kurang lebih gitu. Iya benar-benar. Bahkan di rumah kadang-kadang orang tua masih main handphone gitu. Kita hari ini kita dimiliki oleh handphone. Bukan memiliki. Sudah kita dikuasai oleh handphone. Kita harus didikte, diikut. Berarti orang yang punya handphone malah merdeka ya? Wah, merdeka benar. Apalagi datanya dicuri. Iya benar. Insyaallah. Makanya sepertinya kita harus punya waktu khusus sama Prof ini ya. Suatu saat nanti kalau beliau lagi datang ke Jakarta, kita jemput ngobrol yang puas di studio ya. Insyaallah. Lebih detail karena kata-kata yang keluar semua itu bisa dijadikan kuat teman-teman semuanya. Kalau ngomongin kuat, posting lagi di sosial media, handphone lagi, masuk lagi ke dalam muter lagi di situ. Aduh. Jazakumullah khairan, Prof, Buya, Habib, waduh, masya Allah luar biasa. Semoga ini menjadi penyadar ya teman-teman kita semua, saudara kita yang lagi terhipnotis. Kita doakan semoga perjalanan Prof kembali ke Yaman aman. I hope that the travel for you to go to Yaman safe, fi amanillah. Yes, Inshallah you'll be coming back to Indonesia. Terima kasih banyak. Bahasa dan ya. Masya Allah. Terima kasih Buya untuk waktunya. Habib, Masya Allah, Habib Hanif. Semoga ini menjadi sarana dan wasilah kita siapa tahu akan berangkat. Jika dirasa menarik teman-teman semuanya, silahkan share link ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya.
kita tutup. Di episode berikutnya semoga ada nanti yang lebih intensif lagi dengan diskusi kita dengan Prof nanti dan juga para guru-guru kita di sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.